Oke, kita pengen dengar teman-teman dari relawan apa kira-kira mereka punya sudut pandang dan optimismenya seberapa jauh bisa melakukan upaya-upaya terbaik terkait dengan membangkitkan atau mempertahankan nilai-nilai demokrasi kita. Karena saat ini tampaknya bukan sekedar kemenangan untuk paslon 1 atau paslon 2 atau paslon 3 yang diperdebatkan atau dipersoalkan, tetapi lebih kepada masalah-masalah value, nilai dari kejujuran, melawan kejahatan atau kecurangan di dalam konteks pemilu. Nah, Kang Igat, gimana menurut jenengan? Oke, terima kasih Danang dan rekan-rekan seperjuangan. Jangan lupa bahwa kita ini semua bagian dari kemenangan Pak Jokowi di awal gitu loh. Artinya kita sepakat bahwa yang kita perjuangkan ini kan nilai-nilai ya. Bahwa demokrasi memberi ruang kepada kita pilihan-pilihan terbaik. Bahwa masyarakat itu sebenarnya diberikan pilihan. Tapi manakala misalnya tingkat pendidikan masyarakat yang rendah itu misalnya, atau tingkat literasinya sangat rendah, memang tidak ideal. Demokrasi yang sifatnya one man one vote itu berharap banyak menghasilkan pemimpin yang sesuai dengan kita harapkan gitu. Seharusnya ini kan berkorelasi langsung. Ketika misalnya masyarakat melek, tingkat literasinya tinggi, tingkat pendidikannya juga tinggi, kemudian didukung oleh teknologi informasi yang sangat gampang diakses itu, sebenarnya kan tidak sulit kita ini mencari rekam jejak calon pemimpin terbaik gitu. Nah, tapi itu kan bagi mereka yang melek teknologi, iya, yang punya akses internet. Benar. Ini tentu menjadi persoalan. Oleh karena itu, perjuangan dalam hal memperjuangkan nilai demokrasi tidak berhenti hanya sampai di sini gitu. Jadi walaupun konstitusi atau undang-undang masih memberi ruang kepada calon capres kita itu misalnya masih berjuang di MK, ya kita harus tetap memperjuangkan nilai-nilai gitu. Kebenaran. Nilai yang kita perjuangkan ya. Terima kasih. Kita lihat di tingkat daerah, Igat. Ya, saya mau tanya kepada Igat. Kan dia juga lihat tuh di pilkada-pilkada juga banyak terpilih mereka yang memiliki relasi dengan bukan kekuasaannya, tetapi dengan kekuasaan di tingkat lokal. Misalnya istri gubernur terpilih menjadi gubernur, atau terpilih menjadi anaknya terpilih menjadi kepala daerah tingkat 1 atau 2 gitu di kabupaten kota. Nah, ini kan juga dari proses demokrasi yang sesungguhnya di tingkat negara. Tadi kita bicara soal Jerman, ya kan? Hitler dulu terpilih secara demokratis. Di tingkat daerah pun kita ngalamin hal yang sama. Begitu banyaknya raja-raja kecil muncul diangkat secara proses demokratis. Yang dulunya misalnya Banten, dulunya juga Ibu Atut terpilih secara demokratis. Gitu. Tapi kemudian anak-anaknya, keponakannya juga memimpin wali kota, memimpin semua daerah di wilayah Banten itu. Nah, ini kan proses yang demokratis. Artinya nepotisme selalu melekat dengan adanya proses demokrasi. Gimana pendapatmu? Kalau kita merujuk kepada konstitusi, sebenarnya namanya dinasti itu kan tidak ada larangan ya. Ini bagian dari hak warga negara gitu, bahwa setiap orang berhak untuk dipilih maupun memilih gitu. Nah, dalam konteks itu ketika tidak dibarengi di sebuah sistem yang mengedepankan etika, moralitas dan kepatuhan terhadap aturan, itulah kecenderungannya terjadi penyimpangan. Kan sebenarnya kita nggak masalah kalau orang kompeten mau saudaranya itu tidak ada masalah sebenarnya. Yang menjadi masalah adalah ketika nepotisme itu melahirkan seseorang tidak kompeten, dan itu yang memiliki daya rusak gitu loh. Tapi kompetensi kan bisa dilihat ketika dia sudah menjabat gitu kan. Nah, ini repot gitu, udah terlanjur menjabat ternyata nggak kompeten ya. Gitu. Sebenarnya Mas, dulu DPR ini sudah mencoba mengusulkan dalam aturan di KPU itu bahwa undang-undang KKN itu ada. Ya. Ada pertama undang-undang KKN, yang kedua turunannya ketika misalnya ada problem seperti tadi nepotisme, apakah habis suaminya terus istrinya dan seterusnya anaknya itu sebenarnya sudah pernah diajukan
bahwa tidak boleh misalnya setelah suaminya istrinya hanya dicalonkan jadi bupati itu misalnya. Tidak ada di regulasi kita. Pernah di. Tapi ditolak sama MK. Gitu. Digugurkan oleh MK. Asasi. Ya, pertimbangan MK itu tadi konstitusi. Jadi selama seumur hidup Indonesia akan menghadapi situasi di mana nepotisme selalu melekat dengan proses demokrasi. Saya pikir di negara manapun Mas ya, jangankan sekelas kita gitu ya, negara berkembang. Amerika saja kan ada gitu, misalnya terahnya Kennedy, terahnya Bush gitu loh. Kuncinya orang baik. Ya, cuman sistemnya harus diperkuat. Nah, sistem demokrasi kita nih Mas, one man one vote ini kan sebenarnya berbahaya sekali dengan tingkat pendidikan yang gapnya sangat tinggi gitu. Kemungkinan di Indonesia dalam 10 tahun terakhir juga angkanya ya nggak signifikan lah. Indeks gini juga kurang dari terlalu kecil 0,03 dan itu sangat terlalu kecil. Artinya masyarakat kita yang mengalami masalah kemiskinan, kekurang pendidikan, kekurang melek literasi hukum atau literasi demokrasi masih akan kita hadapi dalam 5 tahun ke depan. Nah, saya pengen mendengar dari kawan-kawan semua nih, teman-teman relawan nih, sebagai closing note-nya teman-teman. Apa kira-kira saran jenengan ke masa depan? Karena 5 tahun ke depan, atau bahkan mungkin 10 tahun ke depan, masa pemilih kita, para pemilih kita, masih di 60-an% yang berpendidikan menengah ke bawah. Dan mungkin masih sekitar 30% ambang angka kemiskinan di masyarakat bawah yang mencoblos tanpa mengetahui siapa yang dia coblos. Oke, ya itu saya pengen teman-teman memberikan kita sebuah closing note. Kira-kira gimana upaya memperbaiki situasi ini? Mulai dari Kang Igat dulu deh. Oke, pertama kita nggak boleh naif dengan situasi proses pemilu yang dihasilkan hari ini loh. Bahwa ada persoalan dalam tahapan, dalam proses itu harus kita akui. Dan ini memang harus menjadi momentum dalam rangka memperjuangkan keadilan gitu demi tetap tegaknya demokrasi. DPR dalam hal ini sebagai representasi rakyat ini harus aware loh bahwa ini ada persoalan loh. Nggak bisa sebatas hanya kepentingan untuk menyelamatkan kursi masing-masing gitu loh. Ini persoalan rakyat, persoalan bangsa. Oleh karena itu angket ini harus dilaksanakan menurut hemat saya. Yang kemudian yang kedua, perbaikan sistem itu secara menyeluruh itu penting. Kan undang-undang pemilu ini setiap 5 tahun sekali kan dievaluasi. Harusnya kan evaluasi itu menjadi lebih baik gitu loh. Meminimalisir atau menutup celah sekecil mungkin, misalnya tidak terjadi abuse of power, penyalahgunaan atau penyimpangan yang dilakukan oleh kekuasaan. Kemudian dari sisi konstituen, bagaimana menjadikan pendidikan ini penting. Ya kan, pendidikannya adalah sebenarnya tanggung jawab negara. Konstitusi sudah mengamanatkan bahwa 20% APBN itu harusnya untuk pendidikan, membangun sumber daya manusia. Tapi negara belum mampu merealisasikan. Ini tantangan Mas, kira-kira seperti itu. Ya, nanti 20% biaya pendidikan itu juga akan dialokasikan untuk program makan siang gratis buat anak-anak. Ini harus kan? Challenging yang harus diatasi oleh pemerintahan transisi dan pemerintahan yang akan datang. Thank you Mas Igat.